Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas maupun kegiatan-kegiatan kita dalam satu hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesehatan dan bahkan nafas kehidupan yang kita dapat rasakan di pagi hari ini. Oleh karena rasa syukur kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas dan kegiatan kita di pagi hari ini. Namun, saya mengundang kita semua untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, selamat pagi ya Bapa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami dapat bangun dalam keadaan baik untuk kami dapat menikmati setiap rangkaian kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Pimpin kami, sertai kami ya Bapa di dalam satu hari ini. Terlebih khusus di saat kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini, sebelum kita mengawali setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita di hari ini, saya ingin mengajak kita mendengar, bahkan memahami dan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Adapun judul firman Tuhan di pagi hari yang indah ini berjudul Persembahkan Tubuhmu. Ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari di pagi hari yang indah ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Melalui ayat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama ini, kita dapat belajar, kita dapat mengerti bahwa tubuh kita, hidup kita adalah persembahan yang kudus untuk Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bukanlah milik kita sendiri. Oleh sebab Yesus telah menebus kita dengan darahnya, sehingga apapun yang ada di dalam hidup kita ataupun talenta-talenta yang telah diberikan Allah kepada kita untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, marilah kita persembahkan semuanya itu hanya kepada Allah. Oleh karena tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang telah mati di kayu salib. Jadi, gunakanlah itu untuk kemuliaan Allah. Dalam usaha apapun kita bekerja, tempatkanlah Yesus di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya dan kita yakin oleh karena kematian Yesus, kita ditebus dari dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kasih karunia Allah, keselamatan menjadi bagian dari kita. Oleh karena Allah telah mengasihi kita, maka kita juga akan mengasihi Allah dengan setiap perbuatan-perbuatan yang ada ataupun yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Sehingga di pagi hari ini melalui firman ini, sebelum kita melakukan aktivitas ataupun
Sebentar kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kita, lakukanlah itu, persembahkanlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena hidup kita, tubuh kita adalah persembahan yang kudus. Pena Inspirasi juga mengatakan di dalam Amanat kepada Orang Muda, halaman 83, firman Tuhan berkata demikian. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai suatu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan yang sukarela. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari demi hari melalui firman Tuhan, melalui hubungan pribadi kita kepada Allah, kita selalu diingatkan di dalam firman Tuhan. Kita mengasihi Allah oleh karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita harus mempersembahkan setiap apa yang ada di dalam hidup kita ini, apa yang kita miliki kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang sukarela dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Oleh karena yang kita miliki pada saat ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan Allah yang empunya semuanya yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah persembahan kudus. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan, biarlah kita mempermuliakan Allah, menjadi terang bagi sekeliling kita. Agar apa? Agar orang lain juga dapat mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang sangat baik yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang pertama ini mengajak kita untuk lebih dekat membangun hubungan kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada Allah, mempersembahkan persembahan yang kudus melalui kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini dapat berkenan di hadapan Allah oleh karena ketulusan dan kesukarelaan hati kita, oleh karena kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan kita, dan kiranya di saat kita melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kita, mari kita menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, menjadi hal-hal yang berkenan dan menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan selalu dapat kita jalankan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.